Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jampek. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengendalikan nafsu. Cara mengendalikan nafsu. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Mungkin ini video yang banyak ditunggu. Banyak orang yang ingin tahu bagaimana sih caranya mengendalikan nafsu. Karena mungkin banyak juga orang yang pikirannya pengen tahu cara mengendalikan nafsu. Tapi hati-hati. Keinginan tahuan itu munculnya dari mana? Jelas kebanyakan munculnya keinginan tahuan dari pikiran. Dan itu hanya akan mengendap di pengetahuan. Ingin tahu caranya mengendalikan nafsu. Seperti dalam video-video sebelumnya yang selalu saya ungkap, selalu saya katakan, selalu diulang-ulang, nafsu tidak bisa dikendalikan oleh pengetahuan. Nafsu tidak bisa dikendalikan oleh ilmu. Nafsu tidak bisa dikendalikan oleh aturan yang menurut kebiasaan dan menurut umum benar. Break the rule. Hancurkan rule yang menurut umum benar. Karena hanya ikan mati yang berenang mengikuti arus. Karena hanya manusia yang mati jiwanya yang menganggap bahwa nafsu bisa dikendalikan oleh pengetahuan. Bahwa nafsu bisa diatur dan dikendalikan oleh aturan manusia. Aturan itu hanya sebuah simbol, hanya sebuah prasarana agar kita menemukan hakikat kesejatian dari aturan itu sendiri. Aturan itu di satu sisi pada masanya ia berlaku, tapi pada sisi lain setelah berlalu ratusan tahun mendatang, ketika kebudayaan manusia berkembang, ketika tradisi terkikis, maka aturan itu akan menjadi usang di masa depan. Contohnya misalnya, menurut aturan, menurut pengetahuan, menurut ilmu, di masa lalu, matahari itu terbit dari arah timur. Tapi kenyataannya, setelah berkembangnya sains, setelah berkembangnya pengetahuan, setelah berkembangnya teknologi, di mana manusia sudah mampu membuat pesawat tanpa awak yang memotret keadaan di antariksa, ternyata matahari tidak pernah terbit. Matahari diam di tempat. Yang membuat matahari terlihat ya, bukan terbit. Terbit dan tenggelam adalah karena buminya yang berputar mengelilingi matahari. Artinya keyakinan, pengetahuan, ilmu itu akan berubah seiring waktu, seiring perkembangan kebudayaan, teknologi, dan cara berpikir yang berkembang. Sehingga ketika kita menganggap bahwa nafsu bisa dikendalikan oleh pengetahuan, padahal pengetahuan atau ilmu itu adalah nafsu itu sendiri. Tidak sedikit orang yang ketika udah merasa tahu, merasa berilmu, dia menjadi sombong, merasa benar. Harusnya kita benar dalam merasa, bukan merasa benar.
tapi karena pengetahuan, karena merasa tahu, maka muncullah sifat dajjal. Apa itu dajjal? Sebetulnya dajjal itu tidak perlu kita menuduh keluar diri kita, menuduh orang lain. Dajjal itu adalah pikiran, hati, dan nafsu. Nah, ini segitiga. Dajjal itu adalah pikiran, hati, dan nafsu diri kita sendiri. Sehingga ketika kita bertanya tentang bagaimana caranya mengendalikan nafsu, tapi ditanyakan oleh pikiran, ini sama saja seperti motor yang bertanya bagaimana caranya mengendalikan motor. Jelas tidak akan bisa. Nah, mengendalikan nafsu dengan aturan, dengan ajaran, dengan pengetahuan, itu sama seperti Anda memenjarakan nafsu. Taruhlah, anggaplah misalkan nafsu itu adalah monster yang ada di dalam diri kita. Ada 4 monster yang ada di dalam diri kita, yaitu nafsu amarah, lawamah, supiyah, dan mutmainah. Kita punya 4 peliharaan, 4 daya rendah, 4 monster. Makanya disebutnya kalau di luar negeri underworld, dunia di bawah. Ini adalah monster di dalam diri kita. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu supiyah, dan nafsu mutmainah dikendalikan oleh aturan agama, aturan ini negara, aturan itu, aturan ini, yang menurut keyakinan kita dan kebiasaan kita, kebiasaan yang diyakini, itu adalah hal yang paling benar. Kita anggaplah 4 monster ini, kita tekan peredarannya. Istilahnya dipenjarakan supaya tidak liar oleh aturan. Istilahnya monsternya, monster ini, monster benda dipenjara, monster tumbuhan dipenjara, monster hewan dipenjara oleh kita, monster jasmani dipenjara. Dan aturan itu begitu ketat. Setelah dipenjara, ditekan oleh aturan pikiran kita, oleh aturan agama, oleh aturan apapun, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya kan? Ternyata daya di dalam dirinya rendah, tapi ternyata beban hidupnya berat. Suatu saat dia akan ngejepret. Ibaratnya Anda memenjarakan 4 monster, tapi Anda tidak pernah memberi makan monster-monster tersebut. Anda lalu menekannya dengan, musik haram, makan klepon haram, ini itu haram. Itu jelas berarti kan si nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita tidak boleh makan. Si monster itu tidak diberi makan. Coba Anda rasakan bagaimana kalau seandainya Anda punya harimau, lalu Anda penjarakan atau Anda ikat harimau itu dengan ikatan yang, kalau ikatan dalam agama disebutnya akidah. Diikat harimau itu, tapi Anda tidak pernah memberi makan harimau itu. Pas mau ngasih musik, haram, harimau nggak boleh main musik. Haram, nggak boleh makan klepon. Ini, haram, daging nggak boleh dimakan. Padahal di dalam tubuh kita juga ada unsur hewan, ada unsur daging. Tiba-tiba, nggak boleh makan daging, nggak boleh ini, nggak boleh itu haram. Ini adalah cara nafsu mengendalikan nafsu, cara pikiran mengendalikan nafsu. Ini sama saja Anda punya harimau yang dikekang, yang ditali atau yang diikat atau yang dipenjara, tapi Anda tidak pernah memberi makan. Maka apa yang akan terjadi? Maka harimau itu suatu saat akan buas. Ketika harimau itu lepas, maka bisa jadi tuannya dimakan. Karena apa? Karena Anda memenjarakan monster, memenjarakan nafsu, memenjarakan hewan buas di dalam diri Anda, dan Anda membiarkannya kelaparan.
Jadi nafsu itu ditahan salah, tapi dibiarkan juga salah. Lalu yang benar bagaimana? Ya dikendalikan. Dikendalikan dengan aturan juga sama seperti tadi. Sama dengan Anda memenjarakannya, tapi tidak pernah memberikan makan. Itu dikendalikan oleh pikiran. Itu dikendalikan oleh aturan. Yang menurut kebiasaan dan menurut keyakinan Anda benar. Aturan menurut Anda benar kan, kata saya juga belum tentu benar menurut orang lain. Aturan yang menurut Musa benar belum tentu benar menurut Khidir. Karena aturan untuk cabai tidak selalu sama dengan aturan untuk tomat. Habitat untuk harimau tidak selalu sama dengan habitat untuk kancil. Tuhan itu menciptakan perbedaan itu agar rahmat, tidak menyeragamkan. Seperti lagu John Lennon, mungkin suatu saat kita akan menjadi satu, tapi satu bukan berarti sama. Satu tidak berarti harus persamaan. Contohnya sambal. Sambal itu satu kesatuan dari cabai, tomat, garam, gula, bawang merah, bawang putih. Disatukan. Kalau yang doyan terasi ya terasi. Itu satu. Tapi satu bukan berarti harus sama. Satu itu bisa jadi justru perbedaan. Satu itu adalah persatuan dari perbedaan. Tapi kalau persamaan, penyamarataan, itu jelas beda dengan satu. Makanya dikatakan kanafsin wahidin. Sesungguhnya satu jiwa dengan jiwa lain itu bagaikan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tapi bukan berarti sama. Jelas menyatu bukan berarti sama. Seperti menyatunya jodoh perempuan dan laki-laki tidak sama kan? Tapi kalau persamaan, masa laki-laki nikah sama laki-laki, masa perempuan nikah sama perempuan? Nah sekarang yang ada aturan itu adalah menyamaratakan, membuat orang agar seragam. Ini sama saja dengan komunis, ini sama saja dengan Kim Jong Un. Maka hentikan penyeragaman. Karena aturan kepada Tuhan tidak selalu harus diseragamkan menurut pola pikirmu, menurut kebiasaanmu. Tuhan tidak bisa diatur menurut aturan manusia. Apalagi nafsu itu misalnya mau diatur menurut kita, mengendalikan nafsu itu begini, kita begitu, begini, begitu. Katanya, itu juga kadang-kadang merupakan katanya saja. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita sama dengan sedang memenjarakan Dajjal, monster yang sedang tertidur. Sudah dipenjarakan, tidak pernah pula diberi makan. Jadi Dajjal yang suatu saat akan bangkit, itu sebetulnya bukan Dajjal makhluk sosok. Aturan itu sendiri. Aturan yang memenjarakan dan membuat monster Dajjal ini tidak diberi makan. Maka bagaimana? Apa yang akan terjadi kalau Dajjal itu lepas? Jadi penjarakan di dalam diri kita yang paling dalam. Makanya dikatakan Dajjal dipenjarakan di dalam bumi. Di dalam diri. Karena dengan aturan, haram ini, haram itu. Wah, dipenjarakan dia. Nggak bebas. Dan tidak pernah diberi makan. Maka suatu saat ketika lepas Dajjal itu, dia akan ngamuk kesurupan. Salah satu contoh Dajjal yang nyata adalah Ibnu Muljam. Akhirnya membunuh Ali atau Utsman lah, saya nggak tahu. Yang jelas Ibnu Muljam itu adalah orang yang sangat teratur, hafal Quran, hafal hadis. Tapi apa yang terjadi? Dia menjadi Dajjal. Itulah Dajjal yang nyata, itu adalah aturan yang sebetulnya dia anggap itu paling benar. Dia anggap itu kebiasaan yang benar, justru menjadi monster bagi dirinya sendiri. Bahkan dulu Ali pernah ketika dakwah, dia tetap dakwah, tiba-tiba duhur, tiba-tiba ada orang nyeletuk, sholat dong sholat, dakwah terus, katanya ini udah jam 1 nih.
Akhirnya Ali marah dan ngambek dan nunjuk orang itu. Hei, tahu nggak? Yang namanya berdakwah katanya, yang namanya silaturahmi, yang namanya menyampaikan rahmat-rahmat Allah. Ini adalah silaturahmi, menyampaikan rahmat Allah. Lalu kenapa Anda mengatakan menyuruh sholat itu harus begitu? Harus juklak-juklak begitu, harus apa namanya, ungked. Kata teman saya nyebutnya ungked. Bukan itu. Bahkan ketika menyampaikan rahmat-rahmat Allah itu merupakan sholat. Makanya kenapa Jumat cuman yang harusnya duhur itu 4 rakaat, Jumat menjadi 2 rakaat. Karena 2 rakaat lagi adalah dakwah. 2 rakaat lagi adalah menyampaikan rahmat-rahmat Allah. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, latihan dong, jangan ngomong terus. Lah ngomongnya saya itu udah latihan. Lah ngomongnya saya menyampaikan kepada Anda itu udah sholat. Jadi sholat itu bukan terpaku oleh aturan dan kebiasaan. Ketika Anda menganggap aturan dan kebiasaan itu adalah cara untuk mengendalikan nafsu, tanpa sadar Anda sedang memenjarakan monster Dajjal di dalam diri Anda sendiri. Dan itu banyak orang tidak sadar bahwa Dajjal sedang dipelihara di dalam dirinya, sedang dipenjarakan dan tidak pernah diberi makan. Suatu saat ketika lepas dia akan ganas, ngamuk. Nah, saya bertugas untuk membunuh sifat-sifat Dajjal yang ada di dalam setiap diri. Bukan hanya di dalam diri Anda, di dalam diri saya juga pasti ada sifat itu. Tapi dengan cara apa Dajjal itu bisa terbunuh? Dengan cara apa nafsu-nafsu itu bisa dikendalikan? Cuman satu jawabannya, berserah diri, yaitu Islam atau Dharma. Dengan cara Dharma, dengan cara berserah diri. Jadi Islam itu bukan agama, bukan aturan, bukan keyakinan. Surrender, berserah diri itu tanpa syarat, bro. Kalau pakai syarat bukan berserah diri namanya. Syaratnya harus begini, syaratnya begitu, ya bukan berserah diri dong. Kalau pakai syarat, menyerahlah kepada Tuhan tanpa syarat. Tapi tentu ada syariatnya, ada jalannya. Tapi saat menyerah tidak ada yang namanya aturan. Justru aturannya itu ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Justru Tuhanlah yang dapat dan hanya Tuhanlah yang bisa mengendalikan nafsu. Manusia tidak ada yang mampu mengendalikan nafsu. Jadi bagaimana supaya nafsu-nafsu di dalam diri kita terkendali? Jawabannya cuma satu, Islam. Dharma. Budi Dharma, berserah, jiwa yang berserah diri, atau dinul Islam. Jawabannya cuma itu kok. Simpel. Tapi ternyata pelaksanaan Dharma itu gak semudah itu. Pikiran selalu saja menghalangi, tapi harus begini, harus begitu, aturannya begini, aturannya begitu, ya. Tanpa sadar sebetulnya dia sedang memelihara Dajjal di dalam dirinya. Jadi cara mendamaikan nafsu yang ada di dalam diri Anda tidak diperangi dengan aturan, tidak dipenjarakan oleh aturan, apalagi dengan aturan yang sangat ketat, haram ini haram itu, tidak pernah diberi makan nafsunya. Ya perumpamannya tadi lah, Anda memelihara harimau, memenjarakannya, mengikatnya, tapi Anda tidak pernah memberi makan harimau tersebut. Apa yang akan dilakukan harimau itu? Harimau itu akan dendam. Bahkan suatu saat kalau seandainya Anda lengah, dia akan menerkam Anda. Begitupun nafsu yang ada dalam diri Anda. Nafsu itu juga makhluk. Kalian harus berdamai dengan nafsu kalian sendiri. Nafsu itu dibunuh salah. Karena itu juga kendaraan diri Anda. Ditekan juga salah. Jadi Anda harus berdamai dengan diri Anda sendiri. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Jangan kau kendalikan menurut akal pikirmu. Karena nafsu tidak bisa dikendalikan oleh akal. Nafsu tidak bisa dikendalikan oleh nafsu itu sendiri. Anda mengendalikan nafsu menurut aturan yang menurut kebiasaan dan
aturan menurut Anda benar, belum tentu itu dapat mengendalikan nafsu. Malah justru yang ada, Anda sama dengan memenjarakan nafsu dan tidak pernah memberi makan nafsu. Suatu saat dia akan berubah menjadi monster yang sangat ganas. Dan itulah Dajjal yang sesungguhnya. Saya hanya memberi peringatan. Karena sekarang ini banyak Dajjal yang sedang dipenjara dan siap keluar dari tubuh-tubuh orang yang sudah tidak sadarkan dirinya, tidak sadar Tuhannya. Maka berserah dirilah hanya kepada Allah, menyerahlah hanya kepada Allah. Jangan kepada aturan, jangan kepada agama, jangan kepada katanya. Menyerahlah hanya kepada Allah, dan Allah lebih dekat dari ulat lehermu. Tidak perlu kau cari keluar dirimu. Tidak perlu kau bertanya ke ulama, ke ustad, ke orang-orang yang kau anggap pintar. Kenapa dukun itu disebut orang pintar? Karena yang datangnya orang bodoh. Kalau setiap diri Anda mampu menjawabnya, jangan mencari Tuhan keluar diri Anda. Mencari Tuhan keluar diri Anda itu sama dengan seperti ikan mencari air, padahal dia sedang berenang di dalam air. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaan yang menonton video saya, dan saksikan terus video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.